diantarkan oleh pilot yang sangat handal, double H, dalam bahasa Inggris double H. Nah, kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang untuk melakukan penyeberangan ya teman-teman. Pelabuhan Ketapang menjadi simpul penting perjalanan wisata ke Pulau Dewata. Para wisatawan bisa menikmati perjalanan darat yang menyenangkan dalam perjalanan liburan ke Bali dengan menggunakan kapal feri via rute Ketapang Gilimanuk. Perjalanan kapal feri dari Ketapang menuju Gilimanuk relatif singkat, sekitar 50 menit. Pemandangan sunrise di Laut Gilimanuk dengan kapal feri yang begitu indah ditambah dengan adanya gunung dan deburan ombak menambah kesan semakin bagus yang tidak bisa dilupakan bila berkunjung ke Bali lewat jalur darat. Halo teman-teman Semasa Jaya, saya Ayusci Maharani dari rombongan BIS 3. Kami sudah berada di Bajra Sandi. Mari kita intip perjalanan kita di Bajra Sandi, yuk! Objek wisata Monumen Bajra Sandi adalah sebuah monumen yang berada di jantung kota Denpasar. Tempatnya berada di daerah Renon. Kemudian monumen ini dibangun dan didedikasikan untuk perjuangan rakyat Pulau Bali. Selain itu, banyak wisatawan domestik yang tidak tahu akan kawasan Renon Denpasar. Malahan yang banyak yang tahu tentang Monumen Bajra Sandi Renon adalah wisatawan asing. Bagi wisatawan Asia seperti Jepang, Cina, Korea, keunikan Monumen Bajra Sandi terlihat seperti pagoda. Oleh karena itu, banyak wisatawan Asia yang menganggap monumen ini adalah pagoda, seperti di negara mereka. Di tengah-tengah bangunan pada bagian dalam terdapat 4 anak tangga. Anak tangga yang mana saja boleh Anda gunakan untuk menuju ke lantai 2. Selanjutnya, pada lantai 2 monumen terdapat museum yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali. Perjuangan dari masa prasejarah, perkembangan peradaban rakyat Bali, sejarah perkembangan kerajaan Bali, hingga zaman perjuangan rakyat Bali merebut kemerdekaan.
menjadi kawasan internasional. Ya, makanya berbeda dengan tempat lain. Ya. Di sekolah ada halaman. Jika Anda pernah liburan ke Pulau Dewata, Bali dan berkunjung ke Kuta, mungkin Anda melihat minibus semi terbuka melalui jalan-jalan beberapa wilayah di kawasan Bali Selatan seperti sepanjang Kuta, bandara ataupun Legian. Kendaraan tersebut adalah shuttle bus Komutra dengan tempat pangkalan di Central Parkir Kuta. Kendaraan tersebut didesain unik dan ikonik, berbeda dengan sarana transportasi lainnya. Selain semi terbuka, minibus shuttle bus Komutra tersebut dihiasi gambar-gambar menarik seperti pemandangan indah alam Pantai Kuta serta tokoh pewayangan yang mencerminkan budaya Bali, sehingga mudah untuk dikenali. Shuttle bus Komutra adalah solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan pusat pariwisata seperti Kuta, Legian, bahkan Seminyak. Sejak dulu, keindahan Pantai Kuta memang sudah cukup terkenal. Bahkan sejak awal 1970-an, wisatawan mancanegara sudah ramai datang ke tempat ini. Dulunya, sebelum dikenal sebagai destinasi wisata yang populer di Bali, Pantai Kuta merupakan lokasi pelabuhan dagang bagi para pedagang lokal dan para saudagar yang datang dari Eropa. Pemandangannya yang indah dengan pasir putihnya yang halus dan terhampar luas menjadi daya tarik utama dari wisata Pantai Kuta Bali. Selain itu, Pantai Kuta juga terkenal dengan ombaknya yang bagus, tidak terlalu besar dan cocok bagi para peselancar pemula. Pemandangan sunset di Pantai Kuta juga terkenal sangat indah dan eksotis. Warna langit yang berwarna kemerahan berpadu dengan hamparan pasir putih serta gelombang air laut yang tidak begitu liar menyajikan lukisan alam yang begitu mempesona. Bagi pecinta wisata water sport Bali, pasti sudah pada tahu tempat yang bagus buat main water sport. Yaps, Tanjung Benoa jawabannya. Tanjung Benoa Bali adalah tempat wisata yang berada di Bali Selatan, di Apit, Nusa Dua, dan Pelabuhan Benoa.
Orang bilang tempat ini merupakan surganya wisata air di Pulau Dewata seperti banana boat, sea walker, scuba diving, parasailing adventure, dan lain-lain. semuanya, kembali lagi dengan saya Ayusti Maharani dari rombongan BIS 3 Semasa Jaya. Sekarang saya sudah berada di Pantai Pandawa, Bali. Pantai Pandawa merupakan salah satu pantai yang ikonik dan terkenal di Pulau Bali. Pantai ini terletak di wilayah Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Yuk kita intip keseruannya. Ayo kita ikuti perjalanan saya dan teman-teman saya. Wisata pantai memang menjadi favorit para pelancong yang berlibur ke Bali. Ada begitu banyak pantai dengan pemandangan alam dan aktivitas wisata yang menyenangkan di Bali. Salah satunya adalah Pantai Pandawa. Lokasi Pantai Pandawa terletak di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kalah menarik dengan wisata pantai-pantai lainnya yang ada di Bali, lokasinya yang tersembunyi dan jalan masuk menuju ke lokasi diapit dua tebing batu sempat membuat Pantai Pandawa disebut sebagai pantai rahasia, The Secret Beach, sebuah tempat wisata dengan suasana yang tenang.
Bagi wisatawan yang liburan ke Pulau Dewata Bali, keberadaan Pura Tanah Lot tentunya menjadi agenda wisata wajib untuk dikunjungi. Namun bagi warga lokal, Pura Tanah Lot ini menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu yang menempati posisi penting pura yang ada di Pulau Bali. Objek wisata pura dengan latar belakang alam laut dan keindahan yang disuguhkannya menjadikannya sebagai destinasi wisata alam yang paling populer dan wajib dikunjungi saat tur di Pulau Dewata Bali. Lokasi Pura Tanah Lot ini sendiri terletak di Desa Baraban, Kediri, Kabupaten Tabanan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayusti Maharani. Sekarang saya sudah berada di Tanah Lot. Tanah Lot merupakan tempat wisata pertama yang kita datangi di hari terakhir kita di Pulau Dewata Bali. Ingin melihat keseruannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Pura Ulun Danau Beratan adalah pura yang berada di Danau Beratan, daerah Beduge, tepatnya di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia. Lokasinya berada di ketinggian 1239 km di atas permukaan laut dengan suhu lumayan sejuk 18-22 derajat Celcius. Ditambah lagi landscape Danau Beratan yang begitu indah membuat tempat wisata ini begitu nyaman dan asri untuk dikunjungi.